Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati dengan segala sesuatu yang terbaik dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Selamat bergabung dalam waktu saat teduh untuk sama-sama belajar firman Tuhan dan bertumbuh di channel firman kehidupan. Baiklah, kita akan segera memulai saat teduh, jadi mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kami datang kepadamu dalam kerendahan hati untuk belajar darimu. Berkatilah kami dengan roh hikmat dan pengertian agar kami bisa memahami apa yang kami dengarkan. Dan berikanlah kami keteguhan hati untuk selalu melakukan perintah-Mu dengan penuh kasih dan ketaatan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai saat teduh hari ini. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hidup ini seringkali kita ibaratkan sebuah perjalanan. Sebagai seorang pengembara, tentu kita memiliki peta dan tujuan yang ingin kita capai. Kita membuat rencana, menyusun strategi, dan dengan semangat membara, kita melangkah maju untuk mewujudkan impian dan ambisi kita. Tidak ada yang salah dengan memiliki rencana. Bahkan Alkitab pun mendorong kita untuk bijaksana dalam merencanakan masa depan, seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Akan tetapi dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 13-17, kita menemukan sebuah teguran yang lembut namun mendalam tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi rencana-rencana kita di hadapan Tuhan. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Yakobus 4 ayat 13-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat-ayat ini tidak melarang kita untuk membuat rencana. Yang menjadi perhatian Yakobus adalah sikap hati kita ketika membuat dan menjalankan rencana tersebut. Terkadang kita terlalu percaya diri dengan kemampuan kita, seolah-olah masa depan sepenuhnya berada di tangan kita. Kita lupa bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang memegang kendali atas segala sesuatu, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Bayangkan diri Anda sebagai seorang nahkoda kapal. Anda memiliki tujuan yang jelas, peta navigasi yang akurat, dan awak kapal yang solid. Anda bersemangat untuk berlayar dan mencapai pelabuhan impian Anda. Namun di tengah perjalanan, cuaca buruk datang. Angin bertiup kencang, ombak mengombang-ambingkan kapal, dan badai mengamuk. Sebagai nahkoda yang bijak, Anda tidak akan memaksakan kapal untuk tetap pada jalur yang direncanakan. Anda akan menyesuaikan arah, mencari tempat berlindung yang aman, dan mungkin saja Anda akan tiba di pelabuhan yang berbeda dari yang Anda bayangkan sebelumnya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita boleh saja memiliki rencana yang matang.
ambisi yang tinggi, dan target yang jelas. Namun seringkali Tuhan memiliki rencana yang berbeda untuk kita. Mungkin ada badai kehidupan yang datang menghadang berupa kegagalan, sakit penyakit, kehilangan, atau berbagai macam tantangan lainnya. Ketika hal itu terjadi, kita mungkin merasa kecewa, kita merasa marah, atau bahkan putus asa. Mengapa rencana yang sudah kita susun dengan susah payah tiba-tiba berantakan? Mengapa Tuhan seolah-olah tidak mengizinkan kita mencapai apa yang kita inginkan? Disinilah letak pentingnya iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yakobus mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat dan rapuh seperti uap yang sebentar ada lalu menghilang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Oleh karena itu, alih-alih bersikap seolah-olah kita memiliki kendali penuh atas hidup kita, Yakobus menasihati kita untuk berkata, "Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Pernyataan ini bukan berarti kita menjadi pasif dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi sebaliknya, kita tetap berusaha dan bekerja keras untuk mencapai tujuan kita, namun dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berada di bawah kedaulatan Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan memiliki hikmat dan rencana yang jauh melampaui pemahaman kita. Mungkin saja belokan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita sebenarnya adalah jalan yang terbaik untuk kita, meskipun kita tidak menyadarinya saat itu. Mungkin rencana awal kita hanya membawa kita pada kesuksesan materi atau kepuasan diri semata. Namun ketika Tuhan membelokkan rencana kita, Dia mungkin sedang mengarahkan kita menuju sesuatu yang lebih berharga seperti pertumbuhan rohani, pembentukan karakter, atau kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita mungkin tidak mengerti mengapa hal itu terjadi pada saat itu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan melihat gambaran yang lebih besar dari yang kita lihat. Ketika rencana Anda tidak berjalan sesuai harapan, janganlah berkecil hati atau menyalahkan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mungkin Dia sedang melindungi Anda dari bahaya yang tidak Anda sadari, atau mungkin Dia sedang mempersiapkan Anda untuk berkat yang lebih besar di masa depan. Belajarlah untuk berserah dan mempercayakan setiap langkah hidup Anda kepada Tuhan. Berdoalah memohon hikmat dan pengertiannya untuk melihat rencananya dalam setiap peristiwa yang terjadi. Terkadang belokan yang Tuhan berikan terasa sangat menyakitkan dan membingungkan. Tetapi yakinlah bahwa di balik semuanya itu ada kasih dan rencana yang sempurna dari Sang Pencipta. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir dalam setiap situasi, baik suka maupun duka. Dan ketika rencana Anda dibelokkan, itu bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi Anda, tetapi justru mungkin merupakan bukti bahwa Dia memiliki rencana yang lebih indah dan lebih baik dari yang pernah Anda bayangkan. Mari kita belajar untuk memiliki hati yang terbuka dan fleksibel terhadap rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti seorang nahkoda yang bijak, kita harus siap untuk menyesuaikan arah kapal kita ketika badai kehidupan menerpa. Percayalah bahwa Tuhan adalah nahkoda kehidupan kita yang sejati. Dia tahu persis kemana Dia membawa kita, meskipun jalannya terkadang tidak sesuai dengan peta yang kita buat sendiri. Yang terpenting bukanlah seberapa mulus perjalanan kita,
tetapi bagaimana kita merespons setiap tantangan dan bagaimana kita belajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan di setiap langkah kita. Ketika Tuhan membelokkan rencana Anda, ingatlah bahwa Dia sedang bekerja untuk kebaikan Anda. Serahkan segala kekhawatiran dan ketidakpastian Anda kepadanya, dan percayalah bahwa Dia akan menuntun Anda menuju pelabuhan yang terbaik menurut rencananya yang sempurna. Jadi, milikilah impian dan rancanglah masa depan Anda dengan bijak. Namun, jangan pernah lupakan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana Anda. Dan ketika Tuhan membelokkan rencana Anda, percayalah bahwa Dia memiliki tujuan yang lebih baik, dan terimalah belokan itu dengan hati yang penuh syukur dan penyerahan diri kepada kehendak-Nya yang sempurna. Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan. Terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami bahwa meskipun kami memiliki rencana dan ambisi dalam hidup ini, Engkau adalah yang memegang kendali utama. Kami mengaku ya Tuhan, seringkali kami terlalu mengandalkan kekuatan dan pemikiran kami sendiri dan lupa untuk melibatkan Engkau dalam setiap langkah kami. Ampunilah kami Bapa, jika kami seringkali merasa kecewa atau marah ketika rencana kami tidak berjalan sesuai dengan keinginan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk memiliki hati yang terbuka dan percaya kepada rencana-Mu yang lebih besar dan lebih indah bagi hidup kami. Berikan kami hikmat untuk melihat bahwa setiap belokan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami yang sesungguhnya adalah untuk kebaikan kami, meskipun kami tidak selalu memahaminya saat ini. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk terus berserah dan mempercayakan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Mampukan kami untuk tetap tekun, berusaha dan bekerja keras, namun dengan kesadaran penuh bahwa Engkaulah yang menetapkan segala sesuatu. Kami berdoa ya Bapa, agar setiap rencana yang kami susun dan setiap perubahan yang Engkau izinkan, kami semakin bertumbuh dalam iman, semakin kuat dalam karakter, dan semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.